Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana pemengado sedang rasa di hati kulo Ahmad Jeniala atau Cedola Pacak bersua kembali di kesempatan siang hari nih dan tentunya bersama dalam obrolan Sriwijaya siang ya. Di studio sudah ada narasumber kita. Ya ada Misnan ya, beliau ini sebagai penggerak Posyandu dan juga selaku owner dari usaha UMKM ya, Rumah Herbal Dapunta. Nah langsung baik kita bersua bersama beliau ya di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Misnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, sehat ya. Oke. Pagi menjelang siang atau siang hari sudah masuk ya, masuk siang hari dan sebentar lagi dengan program-program acara yang lainnya yang bisa kita ikuti dan kali ini obrolan UMKM ya dan ada hubungan dengan obrolan Sriwijaya siang yaitu stunting. Siap. Ya. Selama kegiatan masih ada hubungan dengan Posyandu juga sekarang? Masih. Dekat-dekat hari kemarin ada kegiatan mungkin pertemuan besar ya? Oh ya, jadi kemarin gebiar kader ya. Gebiar kader ada kurang lebih 6.000 kader 6.000. di Palembang Sport and Convention Center PSC. Itu bulan kemarin. Setengah hari. Setengah hari. Ya. Itu termasuk memberikan semangat motivasi para kader-kader ya. Betul. Jadi ajang silaturahmi para kader-kader Posyandu dan juga kader-kader relawan lainnya untuk temu kangen, untuk mereka saling mengenal. 6.000 wong. 6.000 wong. Sekota Palembang atau Sumsel? Sekota Palembang. Sekota Palembang 6.000 itu bisa lebih. Sebenarnya kalau untuk kader bisa lebih. Kalau Posyandunya sih sekarang ini tercatat sekitar 936 Posyandu untuk Kota Palembang ya, terakhir ya. Cuman kalau untuk kadernya kan kadang-kadang satu Posyandu ada yang 5, ada yang 10. Ada yang kadernya dipecah, lansia dibedakan. Oh, ada Posyandu untuk lansia juga. Ya, cuman memang ke depan memang informasi semua Posyandu itu adalah terintegrasi, dikembalikan seperti dulu. Jadi tidak dipecah lagi. Kalau sekarang ini kan ada Posyandu lansia, ada Posyandu balita, nah gitu-gitu. Ada Posyandu remaja. Jadi satu kampung itu ada 3 atau 4 Posyandu? Betul, kalau sekarang. Ya, cuman sekarang lagi proses juga Posyandu itu diupayakan terintegrasi dan melayani semua siklus hidup. Jadi memang dari ibu hamil, balita, remaja, lansia semuanya itu dilayani di Posyandu. Posyandu. Ya, Wadola juga kalau mau ke Posyandu itu dilayani. Setiap kegiatan kalau sekarang. Karena paruh baya. Iya, semua siklus hidup. Kayak gini ya, Pak. Bisa dikatakan konsultasi kesehatan ya. Betul. Dan psikologi juga sekarang. Betul, ada layanannya, konsultasi. Itu selalu datang orang-orang psikolog atau dokter-dokter gitu. Dari puskesmas itu menyiapkan bidan ya untuk konsultasi kesehatan biasanya. Jadi berbicara tentang Posyandu ini memang masyarakat pada umumnya berpikir bahwasanya Posyandu itu milik dinas kesehatan. Padahal bukan sebenarnya. Posyandu milik masyarakat banyak masyarakat. Hanya saja 2021 kemarin undang-undangnya dari Kemendagri
menyatakan bahwasanya posyandu itu di bawah kelurahan atau desa sekarang. Jadi Pelaporannya ke kelurahan. iya betul. Jadi SK yang mengeluarkan kelurahan atau desa kalau sekarang. Jadi bisa dikatakan sekarang posyandu sudah jadi punya pemerintah karena di bawah kelurahan atau desa dan harusnya didanai sama kelurahan Nah, sama sekarang desa. gimana? Atau ada sebagian yang sudah didanain? Kalau berbicara tentang posyandu untuk di lapangan ya yang saya temukan Iya. di Palembang masih banyak posyandu-posyandu sifatnya mandiri ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya posyandu di Palembang itu tidak dibiayai ya, karena saya tidak sampai ke situ ya, karena kami Forum Kader Posyandu Indonesia eh, fokus kerjanya bukan sampai nggak sampai ke situ. Jadi kami hanya menjembatani program-program masyarakat pada posyandu dan menjadikan posyandu ini sebagai wadah kegiatan sosial masyarakat sekitar. Nah, hanya saja di beberapa kabupaten, kabupaten kota lain di Provinsi Sumatera Selatan itu ada beberapa kader-kader posyandu sudah digaji sama pemerintahnya. Keren itu ya. Keren. Ya, Kalau saya bisa sebut itu yang udah digaji ya sama pemerintahan itu seperti kota Pageralam, kemudian Lubuk Linggau. Nah, kemudian di Oku Timur, kalau Oku Timur itu tergantung sama kadesnya. Jadi dikembalikan ke kades. dana desa lah ya. Iya, dari dana desanya. Nah, untuk kota kabupaten lain juga sudah berjalan. Nah, untuk kota Palembang sendiri, saya belum sampai ke situ untuk apa namanya, untuk melihat informasinya ya. Iya. Hanya saja kemarin, alhamdulillah terpilih ya, Bapak Ratu Dewa kemarin sempat mendeklarasikan bahwasanya nantinya ke depan posyandu itu akan diberikan insentif kader Oke. dan juga dana operasional posyandu untuk PMT-nya. Oke. Kalau kemarin Jadi intinya harus ada keterlibatan dari pemerintah kota ya. harus Ya, ini ada hubungannya dengan stunting karena program ini kan program pusat ya. Dan kalau dulu mungkin misalnya pernah bilang bahwa harus ini apa? Kita harus membuat pengolahan yang telur gitu ya, membeli telur ayam. Itu menarik tuh ya. Nah, itu gimana tuh Misan? Ya, itu juga beberapa masih berjalan ya. Jadi sebenarnya stunting itu adalah di mana kondisi kekurangan gizi kronis ya pada anak-anak, balita sehingga menyebabkan gagal tumbuh. Nah, jadi dan kembang. Nah, kebanyakan ini teman-teman yang diukur itu pertumbuhannya saja, perkembangannya kadang-kadang agak sedikit terabaikan. Padahal stunting itu gagal tumbuh dan kembang. Jadi yang diperhatikan bukan hanya tinggi badan, berat badannya saja, tapi juga perkembangannya anak-anak itu. Jadi untuk anak-anak yang stunting ini memang didominasi mereka kekurangan protein, khususnya protein hewani. Nah, protein hewani yang paling lengkap, paling murah meriah dan mudah didapat, terus juga dia awet, tidak mudah basi, mudah dalam penempatannya itu telur. Jadi telur itu nggak harus disimpan di kulkas. Nah, kalau daging harus disimpan di kulkas kan. Terus juga nggak seger lagi. Nah, untuk pengolahannya daging tertentu dimasak tertentu ya kayak pindang dan sebagainya. Pengolahan ya. Iya, kalau telur tuh bebas mau dibuat roti bisa, cake bisa, direbus bisa, Jadi diorek bisa. Oke, minimal berapa telur satu hari tuh satu anak? Kalau untuk di atas 2 tahun itu 2 telur per hari. Kalau di bawah 2 tahun disarankan 1 sampai 2. Tergantung berat badan anaknya juga sih, tergantung ininya. Kadang-kadang dari petugas gizi sudah memberikan takaran khusus petugas gizi puskesmas. Dan saya juga mengapresiasi seluruh petugas gizi puskesmas di Kota Palembang dan juga Dinas Kesehatan Kota Palembang atas kinerjanya yang luar biasa untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Kota Palembang dan saya lihat cukup berhasil ya. Datanya sudah ada itu ya. Data terupdate saya belum tahu ya. Cuman pas waktu Ada penurunan ya. Oh ya, saya ke lapangan benar-benar menyaksikan ya di beberapa posyandu-posyandu, puskesmas-puskesmas yang anak-anak kemarin benar-benar kelihatannya layu, sayup. Ini banyak udah seger-seger. Ya, oke. Oke, ini sudah ada tapi di Sumatera Selatan untuk pembagian telur ya. Pembagian telur kalau untuk yang kami lakukan sendiri ya, kami Forum Kader Posyandu Indonesia, kami ada kerjasama dengan beberapa teman-teman. Jadi kami ini FKP ini tidak mengumpulkan donasi. Jadi Forum Kader Posyandu ini independen, nirlaba dan juga nirbono. Jadi murni
Kami hanya menyiapkan sistem. Jadi kalau teman-teman mau peduli posyandu atau balita stunting, kami menyiapkan sistem. Ini alamatnya, ini anaknya, Ya. ini di sini posyandunya, ini nomor telepon posyandunya. Itu bisa dilihat di posyanduindonesia.or.id. Oke, ada datanya gitu ya. Ada di situ, Oke. titik koordinat posyandunya ada, nomor WA kadernya ada. Jadi kalau mau sedekah itu langsung ke situ. Oke. Ya. Bisa dikatakan kalau konsep seperti perusahaan CSR atau Bapak angkat itu udah bergerak belum? Ada beberapa. Forum Kader Posyandu Indonesia sempat bersinergi dengan Perumda Tirta Musik Kota Palembang. Itu 2 tempat, satunya di SU2, Kecamatan SU2 itu di Puskesmas Puskesmas Taman Bacaan. Nah, yang terakhir kemarin di Kecamatan Sako, Puskesmas Sako. Nah, Puskesmas Sako ini yang sinergi dengan Perumda Tirta Musik ini yang kami lakukan se-Indonesia. Ini tingkat keberhasilannya yang paling tinggi. Jadi percontohan ya. Percontohan. Jadi waktu itu kami tertingginya kami lakukan itu di Jakarta Barat di Palmerah, itu keberhasilannya 97%. Itu peserta mengalami perubahan pertumbuhan selama 3 bulan. Itu selain di Palembang di Jakarta Barat tadi. Ya, Jakarta Barat, di Brebes, kemudian di Boyolali, di Blora, kemudian di Padang, di Bangka Belitung, Dan itu terpantau semua. semuanya terpantau melalui sistem. Oke. Ya. Ya, artinya ini ada jaringan yang sedang kuat ya di Posyandu ya. Dari sejak tahun berapa nih bisa? Kalau teman-teman fokus di posyandu dan guru ngaji, ini sebenarnya sudah lama sekali dari 2006. Kan kita bergerak. Dulu kita nggak mau sebenarnya bikin organisasi. Ya. Ya banyak kepentingan lah. Nah, cuman bertentangan juga dengan ayatnya. Ternyata pas waktu kita dalemin ada ayat juga yang menyuruh bikin wadah, bikin Iya, berkumpul ya. berkumpul. Ada segolongan orang yang juga Untuk berbuat menambah baik. perekonomian, Betul. iya, kebaikan. Ya. Betul. Nah, jadi kami bikinlah Forum Kader Posyandu Indonesia. Sebenarnya kalau organisasinya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu 2018. Baru terdaftarnya. Kalau kegiatannya udah sangat lama dari 2006. Ya. Iya. Dan itu beberapa kota di awal-awalnya. Banyak. Justru sebenarnya gerakan Palembang ini kita dulu juga sempat belajar dari teman-teman Bogor, teman Surabaya, kemudian dari teman-teman yang ada di Blitar. Oh, jadi bukan Palembang dalam masuk kota yang di awal ya. Bisa dikatakan mencontoh kota-kota lain. Kalau gerakan secara masif, tersistem, itu Palembang memang paling awal. Tahun berapa tuh? 2018 ini. Iya, di awal-awal ya. Awal. Nah, kalau untuk kita fokus ke posyandu, kenapa kita posyandu? Kita juga memang belajar dari teman-teman. Nah, terus juga kenapa kita peduli posyandu, guru ngaji itu juga teman-teman juga bukan hanya dari Palembang yang mengajarkan itu. Nah, cuman kalau secara tersistem kita bentuk forum kader posyandu. Nah, itu pusatnya itu di Palembang 2018. Jadi bisa dikatakan kota yang diperhitungkan juga Palembang nih. Amin. Dan Mister selalu ikut dalam kegiatan nasional itu. Apa saja mungkin kemarin-kemarin terakhir ada kayak pertemuan-pertemuan gitu. Ya, jadi memang kita tuh sebenarnya melihat beberapa kegiatan, kita tidak menyalahkan juga sebenarnya. Kita punya satu pola yang kebetulan kita anggap pola itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Sehingga kita ingin pola-pola ini dilakukan di tempat-tempat lain, bukan hanya di Palembang. Nah, yang kita lakukan itu kita beri contoh dulu. Kita berbuat baik, memberi contoh dan mengajak berbuat baik. Nah, jadi berbuat baik, memberi contoh dan mengajak berbuat baik, kita lakukan dulu di Brebes, pakai dana kita sendiri. Jadi wong Palembang ngurusi anak stunting di Brebes. Bukan di Palembang. Bukan di Palembang. Iya. Setelah keberhasilannya Karena tadi Brebes pusatnya telur. Ya, telur asin ya. Yang dipilih ya. Jadi di Brebes kita lakukan program intervensi cegah stunting dengan dana kita sendiri, sudah Dan berhasil. memang kejadiannya banyak di sana atau memang anak-anak stuntingnya luar biasa di awal-awal. Kenapa kita pilih Jawa Tengah dulu berarti ya? Iya. Nah, Jawa Tengah itu sebenarnya paling padat penduduknya, Pak. Sepertiganya Indonesia itu ada di Jawa Tengah. Penduduk Indonesia. Kemudian di Jawa Tengah ini miskin ekstrimnya cukup tinggi pada saat itu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah turun. Nah, di Brebes itu salah satu masuk yang di situ. Ada beberapa wilayah kelurahan desa-desa yang memang tergolong miskin ekstrim ya. Secara data ya.
Nah, kenapa kita lakukan di Brebes? Salah satu alasannya itu. Terus kita beri contoh dulu, kita lakukan kegiatan intervensi cegah stunting, sudah berhasil nih. Udah berhasil kita laporan sama bupati, sama dinas kesehatan. Ya. Ini yang kita lakukan, ini hasilnya. Terus juga yang kami lakukan bukan kami lakukan sendiri, tapi sinergi dengan puskesmas setempat, sehingga semua data yang kita berikan itu bisa dipertanggungjawabkan dan valid. Nah, setelah itu kita paparkan sama bupati. Akhirnya bupatinya saat itu PJ Bupati, beliau komitmen untuk melanjutkan program itu untuk se-Kabupaten Brebes. Alhamdulillah ada beberapa programnya, salah satunya semua kades, perangkat, kelurahan semuanya itu dijadikan orang tua asuh untuk anak stunting. Nah, jadi program kita sama persis dilakukan, dilanjutkan sama pemerintah Kabupaten Brebes. Ya, alhamdulillah terus kita pulang, program kita jalan. Di Jakarta juga sama, kita jalan dulu pakai uang kita sendiri, sudah berhasil. Kita paparan sama pemerintah kota di Jakarta Barat, kemudian dinas kesehatan, kemudian puskesmasnya, camat dan lain sebagainya untuk melanjutkan program ini. Udah dijalanin sama mereka lanjut. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan sebenarnya. Pendanaannya dari mana awal-awal? Murni dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Ya. Forum Kader Posyandu Indonesia dari mana? Dananya bingung Iya juga gitu ya. ya. Atau dari pribadi Iya. atau mungkin ada kegiatan-kegiatan gitu. Betul. Jadi Forum Kader Posyandu Indonesia dananya dari mana? Pada bingung ya. Karena memang ini satu gerakan sosial yang memang wadah organisasi kan. Nggak mungkin ya, jarang ya organisasi yang menghasilkan uang ya. Betul. Ya. Jadi memang Forum Kader Posyandu itu dibiayai oleh kami sendiri. Jadi kami tim inti di Forum Kader Posyandu Indonesia ini adalah teman-teman yang memang semuanya relawan. Ya. Nah, jadi semuanya juga donatur di program itu. Jadi dananya itu memang dapat dari kami sendiri. Dari memang murni seluruh anggota. Betul. Jumlahnya berapa? Kalau pusat ya, Jumlahnya gitu. pusat 10. 10 itu pusat termasuk misal di pusat. Iya, 10 orang. 10 orang. Palembang 1, di Jawa Tengah 1 gitu ya. Maksudnya gitu. Enggak, pengurusnya orang di Palembang semua. Oh, orang Iya. orang Palembang ini membanggakan sekali kan, orang Palembang mengurusi nasional ya. Iya. Dan sekarang udah mengcover beberapa kota. Kalau sekarang yang sudah berjalan, oh ya pengurusnya juga salah satunya dari Bogor, namanya Kang Uta. Nah, terus juga kalau di Surabaya dan Bunda Heru. Kemudian di Jawa Timur itu Kang Uta sama Bunda Heru berkolaborasi di Blitar. Nah, kalau di Solo itu ada Bunda Lis, salah satu volunteer penggerak sosialnya. Terus kemudian kalau di Bogor itu ya Kang Uta. Itu yang dari awal ada juga orang-orang dari Ada. Surabaya, dari Jawa Tengah tadi. Betul. Kalau di Padang ada Uda Darius, ada juga Datu Dodi di sana. Padang cukup ramai kegiatannya. Bahkan Padang itu bisa sinergi dengan KUA pemerintahnya untuk menjalankan program cegah stunting dan juga peduli guru ngaji. Oke. Itu satu orang di Padang, Sumatera Barat, tapi mengajak orang-orang lain yang ada di. Betul, mengkader. Jadi bisa dikatakan pilot projectnya itu beberapa orang dan sekarang sudah banyak yang menggerakkan. Amin. Ya. Dari awal tadi ya, terus sampai sekarang tingkat keberhasilan berapa persen? Tingkat Nasional. untuk stunting ya. Ya. Untuk stunting dan untuk kegiatan lainnya. Kegiatan lain cukup tinggi ya. Kalau secara persentase kami sih memang belum bisa untuk hitung ya, karena memang belum ini ya. Karena ada aspek-aspek dan juga apa namanya untuk yang pasti sudah banyak mendukung ya. Banyak sekali. Pemerintah juga sangat berperan. Jadi FKPI ini tidak bisa bekerja sendiri. Kami itu sebenarnya Forum Kader Posyandu Indonesia ini hanya sekedar berbuat baik, memberi contoh dan mengajak berbuat baik. Jadi kami buat sesuatu, termasuk di Palembang juga sama. Nah, kalau tingkat keberhasilan cegah stunting yang kami lakukan itu masing-masing kota itu berbeda hasilnya. Kalau di Brebes itu 73 sampai 84% keberhasilannya untuk cegah stunting. Yang kita lakukan dengan intervensi pemberian makanan full setiap hari. Sampai berapa bulan? 3 bulan. Hanya 3 bulan saja. Kemudian kalau di Jakarta Barat, di Palmerah kecamatannya, itu yang kita lakukan juga sama 3 bulan. Nah, tingkat keberhasilannya waktu itu paling tinggi 97%. Memiliki alasan karena di Jakarta Barat itu, di Jakarta itu tiap kelurahan itu ada petugas gizi yang memang mengawasi secara intens. Jadi benar-benar program kita diawasi betul. Keberhasilannya dihitung dari
Perhitungan Dari bayinya ada yang sudah sehat semua gitu. perubahan, pertumbuhan dan juga perkembangannya. Jadi di sistem itu kan ada laporan. Jadi anak ini nanti perubahan pertumbuhannya tingginya nambah berapa, berat badannya nambah berapa, kemudian di perkembangannya di situ ada biasanya dia udah bisa bilang papa, bisa bilang mama, atau dia sudah bisa menirukan lagu anak-anak gitu, atau sudah mengenal huruf-huruf konsonan gitu. Anak-anak ini kadang-kadang huruf konsonan dulu yang paling pertama sebenarnya. Betul, ya. Nah, terus kemudian untuk di Palembang sendiri, nah paling terakhir dan ini paling tinggi itu sinergi Forum Kader Posyandu dengan Perumda Tirta Musi kemarin. Yang di 2 tempat. Iya, yang di Sako yang paling tinggi kemarin. Oke, Di Sako Sako, itu 100% mengalami perubahan pertumbuhan. Iya. Nah, jadi Bumil Kek dan juga Baduta resiko stunting. Berapa anak, berapa ibu? Kalau di Sako kemarin kurang lebih sekitar 30-an. Itu yang diperhatikan ya. Betul. Dalam arti kan maksimal memperhatikan ya. Yang lainnya juga ikut gitu. Betul. Jadi anak-anak ini di bawah 2 tahun yang kita intervensi dan juga ibu hamil yang berisiko stunting. Nah, ini kami informasikan. Banyak sekali anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z ya khususnya yang menikah. Itu benar-benar kita harus memperhatikan kesiapan secara kesehatannya. Ya, makanya sekarang tuh di puskesmas itu dan juga BKKBN itu ada program itu pendampingan bagi calon pengantin atau catin itu ya. Kesiapan catin ya. Kesiapan ya. Jadi kita kalau mau nikah itu benar-benar diperhatikan untuk kadar bahasanya itu HB-nya ya kalau orang Palembang. HB-nya itu dicek dulu. Gitu. Terus juga pas waktu hamil, nah itu secara fisik itu bisa dilihat dari lingkar lengannya. Kalau lingkar lengannya di bawah 22, 21, kecil ya. Iya, kecil. Nah, itu namanya kekurangan energi kronik dari si ibunya. Ya. Nah, itu berisiko melahirkan anak yang stunting. Oke. Gitu. Jadi benar-benar harus digemuk sedikit ya. Iya, tambah proteinnya, makan telur. Tidak banyak-banyak, gemuk sedikit bayar. Harus standar di pucuk 20 berapa? 20-an, 25. 20 lingkar ya. 23. 23. Ya. Oke, Kak, kita ngobrol-ngobrol lagi Misan. Ini menarik sekali yang langsung kena bisa dikata salah sih kok pakar lah dalam memperhati ke posyandu dan juga stunting yang ada di Indonesia, bahkan Indonesia ya, dan juga yang khususnya di Palembang. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Misan nanti dengan di sesi kedua. Jadi untuk dulu galau-galau pengen bertanya langsung bayar di 0711351656 ya. Dan bisa dilihat di YouTube-nya Pro 4 RI Palembang ya. Langsung nonton ya, bisa kalau misalnya kelewat di siaran pada hari ini bisa nonton di YouTube kita di Pro 4 RI Palembang. Dan dulu kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Assalamualaikum, apa kabar sedulur? Inilah lagu Zapin Bujang Berejo. Lemah bang liwati sekojo, nangawak lakso tegawa burgo. Jadilah bujang galak berejo, mako hidup tidak jadi wong saro. Ambillah ragit di belasero, bayu dimakan bersama-sama. Janganlah pelik dan jangan sombong, kalau kaget awak jadi uang kayo. Yali 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 yali. Siang
Kertapati keramasan di musi dua, yang baik budi, yang baik hati, maka disayang wong kita galau. Yang baik budi, yang baik hati, maka disayang wong kita galau. Nah, dengar ke? Yang ada diamal ke? Akor? Awak cempedak ngawak godong sirih, iwa tenggiri iwa belido. Jadilah awak anak yang soleh, lalu berbakti sama wong tua. Siang pergi ke Kertapati, keramasan di musi dua. Siang pergi ke Kertapati, keramasan di musi dua. Yang baik budi, yang baik hati, maka disayang calon mertua. Yang baik budi, oh yang baik hati, maka disayang calon mertua. Yali yali, 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 dari Sungki ke Kampung Bingen, Pepe dijampot di dalam tanpa. Lagulah ini jadilah dokin, abe baiknya janganlah marah. Lagulah ini jadilah dokin, abe baiknya janganlah marah. 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 Beli kue di Sela Beranti. Jadilah dulu ya. Lagi kita berpantun lagi. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur, masih dalam obrolan Sriwijaya Siang dengan tema besarnya stunting. Tema umumnya berdikari untuk sesama bersama penggerak UMKM peduli stunting. Di sini ada Miss Nan selaku owner rumah herbal Dapunta dan penggerak Posyandu di Palembang dan juga nasional. Dan lanjut kembali kita ngobrol-ngobrol Miss Tan ya di obrolan Sriwijaya Siang ini. Tadi sudah banyak kita ngobrol mengenai bagaimana perkembangan Posyandu tadi ya. Sudah jelas ke bahwa perkembangan pesatnya luar biasa sekali. Dan ini ada hubungan dengan tadi ada yang bisa dikatakan perusahaan yang membantu CSR-nya. Nah kali ini mungkin teman-teman dari UMKM juga ya. Atau orang-orang pribadi yang mandiri yang ikut dalam kegiatan ini. Bisa dijelaskan Bang? Jadi Posyandu sendiri, kita Forum Kader Posyandu menyiapkan satu program untuk masyarakat sekitar Posyandu, itu namanya Kartu Amal Kehidupan. Jadi Kartu Amal Kehidupan itu menjadi wadah kepedulian masyarakat sekitar untuk
menjadi donatur di posyandunya masing-masing. Ya. Jadi FKPI ini bukan tidak menerima donatur ya. Ya. Kami meminimalisir donatur itu masuk ke FKPI, ke kami gitu. Jadi kami mengarahkan donatur itu kalau mau sedekah, mau berbuat baik itu langsung ke sasaran. Kami hanya menyiapkan sistem, ini nomor teleponnya, ini titik koordinat posyandunya, kemudian ini data posyandunya. Nah, ini rekening kader posyandunya yang bisa dihubungi untuk dikirim dan lain sebagainya. Nah, untuk posyandu-posyandu kami nyatakan namanya kartu amal kehidupan. Jadi kartu amal kehidupan itu nantinya biasanya kami tim FKPI mengumpulkan masyarakat sekitar posyandu itu, tokoh masyarakat, kemudian pemerintahnya, RT RW, kemudian pengurus rumah ibadah. Ya. Nah, masyarakat sekitar kita kumpulkan, kita jelaskan bahwasanya mereka yang datang ke posyandu itu adalah generasi kita. Ya. Jadi peduli kepada mereka bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita sama-sama selaku warga. Karena gini loh, kita ini masyarakat Palembang ini masih sangat kental dengan budaya gotong royongnya. Dan sangat sayang sekali kalau memang itu hilang. Contoh kalau nanti ketika kita meninggal atau kita berpulang, anak-anak yang datang ke posyandu itu yang akan mendoakan kita, yang akan mengantar kita ke liang lahat itu mereka, generasi itu yang nah, apa salahnya kita peduli sama mereka? Betul. Nah, jadi donatur di sekitar posyandu itu bukan diartikan donatur yang gede-gede, enggak. Iya. Jadi hanya Rp1.000 Sukarela. Rp5.000. Ada juga apa pakai jimpitan ya? Ada yang model jimpitan, ada. iya. Terus juga kartu amal kehidupan itu tidak harus berupa uang. Misalkan masyarakat sekitar ada yang buat bolu, buat posyandunya boleh. Kemudian bikin apa namanya makanan lain. Makanan. Ya, ada. buah-buahan. Mungkin di sana ada UMKM yang berusaha di dalam kuliner ya. Betul. Jadi sebagian dibuat untuk posyandu gitu. Betul. Sedekah Jumat. Iya. Gak usah jauh-jauh. Kadang-kadang sedekah Jumat kita sampai nyari jauh keluar wilayah kita. Iya. Padahal anak-anak di lingkungan kita itu sangat membutuhkan. Betul. Coba kita cari anak-anak stunting di wilayah kita. Nah, kalau kita mau sedekah Jumat, baiknya yang tepat sasaran itu kalau menurut ayatnya surat An-Nisa ayat 36 itu berbuat dari ibu bapak, karib kerabat, kemudian fakir miskin, anak-anak yatim, tetangga dekat dulu baru yang jauh. Iya. Ayatnya. Jadi di wilayah kita itu ada anak-anak yang sangat butuh. Anak-anak sangat butuh. Satu, anak-anak prasejahtera. Anak-anak prasejahtera yang stunting, anak-anak prasejahtera yang beresiko stunting. Itu ada di lingkungan kita. Siapa yang tahu data mereka? Kadar posyandu setempat. Iya. Libatkan kadar posyandu setempat, tanya di mana data anak-anak yang butuh. Nah, kita bisa datangin ke rumahnya dengan tetap menjaga kerahasiaan data itu. Iya. Karena kasihan orang tuanya kalau nanti masyarakat tahu anaknya resiko stunting. Iya. Itu tetap harus dijaga. Karena apa ya, bisa katakan malu lah ya. Malu. Tapi stunting ini sendiri ada faktor gen juga tadi atau mungkin dari bisa dikatakan keturunan karena badannya kecil. Sebenarnya kalau faktor gen itu sangat kecil kemungkinan. Yang sangat mempengaruhi itu adalah kekurangan gizi kronis. Gitu. Kalau berbicara tentang keturunan ini kadang-kadang ini apa ya, mindset yang menjajah ya. Lihat bapaknya kecil pendek, mamanya kecil pendek, ya udah deh anaknya kecil pendek juga. Gitu. Sebenarnya enggak, itu bisa dibenerin gitu. Masih bisa di apa ya, bisa di anaknya itu masih bisa dipulihkan kembali, dikembalikan dengan catatan golden age-nya itu Perbaikan gizi tadi. Iya, diperhatikan di usia-usia emasnya itu dari dalam kandungan, dari sejak kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Kalau di ayatnya itu hendaklah seorang ibu menyusui anak hingga 2 tahun lamanya. Terus kemudian di WHO itu ada namanya 1000 HPK. 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan, di mana sejak kehamilan sampai anak itu berusia 2 tahun. Karena kalau sudah di atas 2 tahun itu susah mau dibenerin lagi. Itu masa-masa emas ya untuk yang perkembangan si balita tadi atau bayi tadi. Kalau dari segi pola makan yang diadakan posyandu kan seminggu sekali misalnya. Sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Iya. Terus mana kalau nggak ke kegiatannya atau mereka dikasih bahan pokok gitu untuk masak sendiri orang tuanya? Nah, kalau di Palembang ini karena kita berbicara di Palembang ya, karena domisili saya juga di Palembang, FKPI juga di Palembang. Itu PMT-nya kebanyakan beberapa tuh mandiri pakai namanya dana sehat. Kalau yang kartu amal kehidupannya belum jalan.
Tapi kalau kartu amal hidupnya sudah berjalan, kartu amal kehidupannya itu contoh itu yang paling masif di Kota Palembang, dan saya mengapresiasi pada Bapak Camat yang sudah sangat mendukung kartu amal kehidupan yang sudah berjalan secara masif di Kota Palembang itu di Kecamatan Kalidoni. Kalidoni itu sudah 90% lebih programnya berjalan. Berganti camat tetap ya. Masih Itu luar biasa. masih camat yang sekarang sih Oh masih ya. Jadi saya pernah menghitung itu dapatnya dana di satu kecamatan tuh kalau dikumpulin itu di atas 60 juta. Iya. Nah, satu posyandu itu ada yang 500.000, ada yang sampai 5 juta satu posyandu. Iya. Nah, jadi kalau posyandunya sudah murni dibiayai masyarakat sendiri, masyarakatnya gotong royong, nanti masyarakat bisa cek deh. Yang paling masif itu dari Kecamatan Kalidoni itu di Kelurahan Bukit Sangkal. Ini masyarakat Kota Palembang, kader posyandu sekota Palembang dan juga Indonesia bisa datang ke posyandu-posyandu yang ada di Kelurahan Bukit Sangkal, bisa menyaksikan sendiri. Itu salah satu posyandu yang sudah dibiayai oleh masyarakat sekitar dengan program gotong royong. Itu Terbaik lah ya. terbaik. Itu makanan di posyandu itu bukan lagi agar-agar, Apa tuh? tapi di situ ada beras, ada telur, Lauk lah ya. mentah semua, iya. ada sayur mayur. Oh diolah orang tuanya nanti. Iya, jadi nanti peserta datang ke posyandu itu pulang bawa sembako. Nah, itu Untuk 1 minggu. di Bukit Sangkal. Itu sih sebenarnya namanya pemberian makanan tambahan, ini contoh aja sebenarnya. Jadi ini loh makanan-makanan yang sehat, murah meriah. Nah, gitu. Jadi posyandu itu memberikan edukasi contoh makanan yang sehat. Nah, itu. Jadi kalau posyandu semua dibebankan sama pemerintah, ya kasihan juga pemerintahnya gitu. Oke. Tapi kan sebentar lagi ada program untuk pemberian makan gratis ya. Walaupun belum tahu gimana konsepnya. Tapi ini kan akan menjadi apa ya harapan besar lah ya untuk Amin. menghilangkan stunting. Nah, menurut misal sendiri yang harus dilakukan untuk makan gratis atau mungkin pemberian makan yang bergizi ini apa yang dilakukan yang harus di awal-awal? Mungkin kalau melihat jumlah besarnya kan luar biasa karena anak SD dan SMP kata kabarnya. Ya, karena jangan sampai mentang-mentang makanan itu gratis sehingga nilai gizi dan juga edukasinya terabaikan. Ya. Gitu. Jadi yang terpenting bagaimana nilai gizinya dan juga edukasi pada keluarga itu yang terpenting. Jadi menurut saya makanan gratis itu harus melibatkan petugas gizi setempat, entah puskesmas, entah dinas kesehatan, sehingga nilai takar gizi yang dibutuhkan anak-anak seusianya itu tepat sasaran. Misalkan makanan gratis untuk anak-anak SMP, kebutuhan gizinya itu yang tahu petugas gizi. Beda dengan SD kan ya? Beda dengan SD, beda dengan anak TK. Jangan semua disamaratakan atau beralasan dengan anggaran ya. Kalau memang anggarannya tidak memungkinkan ya cari pola yang lain yang memang harusnya lebih tepat sasaran. Ya, harus ada lauk, harus ada sayur mayur, yang itu harus mungkin komposisi yang memang harus wajib tuh ya. Bisa juga seperti itu, atau kalau memang terkait dengan anggarannya mungkin terlalu besar gitu, karena terlalu besar banget itu apa namanya untuk kalau anak-anak. Contoh kami sendiri intervensi anak-anak yang resiko stunting itu satu menu itu menu makanannya saja itu untuk anak-anak 17.500. Untuk ibu hamil itu 20.000. Nah kalau sekota Palembang semua anak-anak itu kita tidak bisa membayangkan berapa besar ya anggaran itu ya. Jadi aja mungkin posyandu atau daerah yang sudah mulai bergerak sendiri dengan swadaya tadi itu yang akan menjadi berhasil itu ya. Amin. Ya. Oke, di penghujung program nih, Mistan, ini karena di Jumat ya, jadi kita persingkat, tapi dalam arti kata bisa menambah nilai dari apa yang kita obrolkan pada hari ini. Mungkin harapan atau apa tambahan yang nantinya menjadi masukan bagi Palembang atau Sumatera Selatan, bahkan Indonesia untuk meningkatkan gizi anak atau minimal mengurangi stunting. Baik, sebenarnya harapan kami sendiri Forum Kader Posyandu Indonesia pada pemerintah dan juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Kota Palembang, ada 2 garda terdepan untuk membangun Indonesia lebih maju. Pertama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun jiwa melalui guru agama setiap rumah ibadah, karena mereka yang mengajarkan ilmu keagamaan, kemudian tata krama, etika. Bangun jiwa, bangun badan itu melalui makanan yang sehat, terpantau pertumbuhan gizinya dan sebagainya, itu melalui posyandu. Bangun jiwa melalui guru ngaji dan juga guru agama lainnya, bangun badan melalui kader posyandu. 2
kader ini atau dua relawan ini yang sangat-sangat terabaikan bisa jadi ya, hampir seluruh Indonesia saya temui sendiri itu guru ngaji, kader posyandu ini benar-benar relawan yang luar biasa, tapi tanpa kita sadari mereka ini yang paling berperan penting untuk Indonesia. Sukarela mereka ya. Jadi- Volunteer yang memang benar-benar volunteer itu. Amin. Ya. Jadi harapan kami ke depannya siapapun yang memimpin Kota Palembang dan juga Indonesia, dua garda ini perlu diperhatikan, satu guru ngaji dan juga guru agama lain dan juga kader posyandu. Oke, ya dua hal ya. Jadi rohani dan juga Jiwa jiwa batin ya, jasmaninya ya. Oke. Dan terima kasih Mistan sudah ngobrol-ngobrol di sini. Semoga nanti kita bisa ulas kembali di lain kesempatan karena ini masih banyak yang bisa kita ulik ya atau kita obrolkan di obrolan siang ini, dan yang pastinya ya bisa digarisbawahi bahwa perlahan tapi pasti. Amin, Ya, amin. jangan sampai sekali tidak katik gawe gerakannya nih. Ya, dan Jangan Palembang sampai mati sudah sia-sia. benar. Dan Palembang sudah menjadi barometer juga untuk daerah lain ya, karena masuk dalam radarnya kegiatan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Amin. Terima kasih Mistan dan salam untuk teman-teman penggerak posyandu. Amin. Semoga terus tetap semangat ya memberikan eh, jasa atau bisa katakan pengabdiannya untuk anak-anak Indonesia. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galau-galau kita sudah kita ngobrol bersama Misnan ya, selaku penggerak posyandu dan pemilik owner dari Rumah Herbal Dapunta yang dan pada obrolan Sriwijaya siang kali ini ya, kita ngobrol mengenai bagaimana untuk kita bersama-sama merubah yang selama ini mungkin Palembang agak tinggi stuntingnya atau masuk dalam data yang luar biasa, tapi sekarang udah mulai berangsur-angsur yang mengurangi persentase tersebut untuk lebih baik lagi. Dulu kita ketemu lagi di obrolan Sriwijaya siang lainnya, tentunya di Pro 4 RI Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kita teruskan program acara selanjutnya.